Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak tadi Kananda berdoa apa sih? Iya betul, tadi itu adalah doa Bapa kami. Adik-adik semua pasti tahu kan kalau doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang doa bersama Kananda di Superbook Club. Nah, ngomongin doa, Kananda mau nanya nih sama adik-adik semua. Menurut adik-adik, apa sih arti doa itu? Apakah doa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan? Atau doa itu adalah kesempatan kita meminta semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mainan baru, mau gadget yang baru, mau nilai yang bagus, semua yang aku sukai. Atau doa itu hanyalah rutinitas. Kamu bangun, terus berdoa, mau makan, terus berdoa, mau tidur, berdoa lagi. Atau kita jarang berdoa karena kita takut doanya tidak terkabul atau doa kita salah. Makanya hari ini Kananda mau ajak adik-adik semua kita sama-sama belajar tentang berdoa. Dalam berdoa kita itu harus belajar bahwa kita harus selalu tekun berdoa sekalipun dalam keadaan yang sulit seperti ini. Kananda mau nanya sama adik-adik, kalau kalian dalam keadaan yang sulit, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mengandalkan diri kalian sendiri untuk menghadapi kesulitan itu? Atau kalian minta tolong sama Tuhan? Kalau kalian memilih untuk mengandalkan diri sendiri, pasti nanti kita malah jadi capek. Bahkan kita akan menyerah. Tapi kalau kita berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membantu kita dengan banyak cara. Buat aku. Wah, terima kasih. Segar. Sama seperti kisahnya Paulus dan Silas adik-adik ketika mereka di dalam penjara. Mereka tetap tekun dalam berdoa. Wow, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat langsung aja kisah berikut ini. Aku tidak percaya perlakuan mereka padamu karena menolong wanita itu. Tidak apa-apa. Kita berada di tempat yang Tuhan inginkan. Di tempat ini. Apa maksudmu? Lihat tempat ini. Bagaimana mungkin Tuhan ingin kita berada di sini? Aku belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Aku sudah belajar bersuka cita dalam apapun. Kristus memberiku kekuatan menanggung apapun. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Haleluya, haleluya, avdei Adonai, haleluya, Shem Adonai, yehi Shem Adonai mevorach, me'ata ve'ad olam. Apa ini?
animasi Paulus dan Silas hari ini, kita sama-sama belajar ketika kita tekun berdoa dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Hal itu terlihat ketika Paulus dan Silas kakinya dipasung dan mereka dicambuk. Tapi mereka memilih untuk tetap tenang dan tetap tekun berdoa. Dan adik-adik semua tahu hasilnya gimana? Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan akhirnya mereka bebas. Bagaimana? Luar biasa banget kan kuasa doa ketika kita tekun berdoa. Nah, selain kisahnya Paulus dan Silas hari ini, kan Anda juga punya kisah dari Nabi Elia. Gimana ya kisahnya? Kita lihat langsung kisah berikut ini. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Panggil setiap orang Israel untuk bertemu di Gunung Karmel. Pastikan untuk membawa 450 Nabi Baal yang duduk di perjamuan Isabel. Penuhi 4 tempayan dengan air, dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Semuanya jadi basah. Tidak mungkin apinya bisa menyala. Kalau Baal tidak bisa menyalakan api di atas mezbah kering, bagaimana Tuhan Allah menyalakan api di atas mezbah yang basah? Oh Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan hari ini bahwa Kau adalah Allah Israel dan akulah hamba-Mu. Buktikan bahwa aku melakukan semua ini atas perintah-Mu, oh Tuhan. Jawablah aku agar semua orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan adalah Allah dan Engkau telah membawa mereka kembali padamu. Jadi dari Elia kita hari ini belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Hal ini bisa kita lihat ketika Elia memohon supaya hujan turun. Sampai akhirnya hujan turun dan kekeringan di bangsa Israel pun berhenti. Jadi adik-adik kita hari ini sama-sama belajar bahwa ketika kita berdoa itu kita harus bersungguh-sungguh dan memiliki iman yang penuh kepada Tuhan, serta kita juga harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Jadi di Super Book Club hari ini kita sama-sama belajar bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan kita bisa menceritakan apapun yang sedang kita alami. Saat kita sedang senang, sedih, sedang bingung, sedang marah, dan dalam kondisi apapun, kita harus tekun dalam berdoa. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk kita selalu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sama seperti Paulus, Silas, dan juga Elia. Dan yang terpenting, melalui doa yang benar, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan adik-adik. Sama seperti yang tertulis di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama rajin berdoa dan kita nggak perlu takut lagi ketika kita berdoa. Karena apapun yang kita doakan, apapun yang kita bicarakan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan dan Tuhan pasti akan peduli. Satu lagi adik-adik, kita juga harus belajar untuk saling mendoakan. Kita bisa mendoakan papa, mama, kakak, adik, guru sekolah minggu, dan juga teman-teman kita. Tapi untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau didoakan, papa, mama, dan kakak-kakak bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah sini. Kami akan selalu setia untuk mendengarkan setiap cerita papa, mama, dan kami siap untuk mendoakan.
Gimana adik-adik Superbook Club hari ini? Seru kan? Kan Anda mau nanya sama adik-adik semua, apa yang kalian pelajari hari ini tentang berdoa? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum pamit, Kananda dan segenap tim Superbook Indonesia mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Atau Papa, Mama, dan kakak-kakak juga mau tahu lebih lagi apa sih pelayanan yang dilakukan oleh Superbook dan Cahaya Bagi Negeri. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini. Mari bersama-sama kita menjadi pahlawan bagi generasi. Sampai jumpa di Superbook Club selanjutnya adik-adik. Dadah. God bless.